sebenarnya jujur agak takut juga sih kalau misalkan dapat pujian. Bukan takut sih, kita kan kalau terima pujian kita gampang ya, dengan sangat senang hati gitu. Cuma kadang ya di era sekarang ini kadang-kadang ya tindak tanduk kita begitu dapat atensi publik yang banyak, kita juga jadi harus bersikap yang kadang-kadang sesuai sama perhatian publik kan. Kalau ada yang nggak sesuai, terus habis itu kita suka dapat koreksi, komentar, ya kita harus siap-siapin pada saat tindakan kita mungkin tidak sesuai sama publik. Itu aja sih, bukan buat gue tapi juga buat Sienna juga. Jadi tapi paling utama dari kamu sendiri mendidik Sienna sampai kamu memutuskan hijab itu kayaknya memang value dari Sienna sendiri dari kecil dia banyak aktif di kegiatan pengajian anak kecil, kita bilangnya pengajian cabai rawit tuh. Jadi memang anak kecil yang dari kecil banyak aktif di masjid, setelah pulang sekolah jam 6 sore, jadi memang banyak bergaul di situ. Dan Sienna kan memang lingkungannya banyak berhijab kan, banyak berhijab, neneknya berhijab, lingkungan teman-teman pengajiannya juga berhijab, teman-teman sekolah juga ada beberapa. Jadi mungkin dia pemandangan itu bukan satu hal yang baru buat dia gitu. Jadi pada saat dia sekarang merasa ingin dan menggunakan hijab, ya dia melakukannya seperti so far sih gue ngeliatnya nggak tahu ya, mungkin di dalam hatinya dia mungkin ada beratnya, mungkin namanya perempuan kan pasti pengen terlihat rambutnya gitu, tapi dia ngelakuinnya sih dengan senang hati, jadi kita juga senang. Di usia yang 10 tahun ini mungkin info aja sih dia nggak membicarakan yang terlalu berat, terlalu heavy gitu. Dia cuma cerita aku mau pakai hijab. Oke. One day dia tiba-tiba kayak gitu, terus dari cuman ke acara-acara yang memang pantasnya menggunakan hijab, tapi mulai ke acara hampir ke semua kegiatannya dia, mulai ke sekolah. Patokannya kan sekolah kan, begitu dia ngerasa di sekolah udah ingin menggunakan hijab, buat aku jadi sesuatu yang membanggakan buat aku sendiri sebagai orang tua. Karena kan di sekolah panas, tapi dia tetap pakai hijabnya. Tapi ya ini kan kita bicara anak baru mau 11 tahun nih, pra remaja. Kita tidak tahu kan, kadang-kadang berubah. Nah harapannya gitu, media juga, publik juga pada saat nanti ada yang tidak sesuai, chill juga ya. Kadang-kadang nanti kok ini itu hijab udah mulai, soalnya komentar-komentarnya hijabnya miring nih. Anak-anak namanya banyak jalan. Kan itu kan kata sendiri gimana? Senang. Ya kemarin kan salah satu yang menjadi pembicara kan pada saat muncul di videonya Daniel kan. Aku juga ngobrol juga sama Daniel gitu. Nonton video itu buat aku menjadi senang gitu. Kayaknya gue Iris Helgut gitu. Gue kayak mendidik dia so far ya sejauh ini alhamdulillah baik. Ya Caca juga dengan apapun yang mungkin ada yang sama, ada yang beda, ada yang dia sangat support di bagian situ. Jadi kita menjaga komunikasi, hal-hal baru yang terjadi sama Sienna, kita saling komunikasi. Suka artinya hijab juga nggak sih sebagai ayah? Oh iya, gue suka fashion kan. Jadi gue kan sekarang kalau dia mau belanja, ayo gitu. Dan kayaknya momen-momen belanja sama anak yang mungkin kadang-kadang kita lagi sibuk itu menjadikan buat gue sendiri waktu untuk untuk attachment sama anak. Di usia 10 tahun ini katanya Mas Ben sudah berpikir dewasa nih Mas Ben. Di usia yang 10 apa? Kayaknya lingkungan mempengaruhi banget ya membentuk Sienna sendiri ya. Iya, lingkungan itu kan membentuk value, membentuk sesuatu yang jadi familiar kan, sesuatu yang familiar lah buat orang. Ya pada saat dia lihat sesuatu yang familiar itu adalah hijab, ya untungnya itu ternyata menjadi influence baik juga buat dia. Di usia yang 10 tahun kan katanya Sienna sendiri sudah berpikir dewasa. Mungkin salah satu contohnya apa sih mungkin dari sini? Mungkin kalau gue sendiri ngerasanya gue bisa berkomunikasi sama dia layaknya anak yang bukan umur 10 tahun gitu. Gue biasa memang berkomunikasi sama dia, ngobrol, itu mendengar perasaannya dia, dan dia biasa menggunakan kalimat-kalimat juga, kalimat-kalimat yang orang-orang jauh lebih dewasa dari dia. Nah karena kita membiasakan seperti itu, jadi mungkin dia terbiasa untuk dianggap seperti anak seumur itu, walaupun permintaannya bisa remeh banget gitu. Mau beli apalah, nemtek, mau beli speedo, mau beli warna, aku tuh penting banget ayah Ben, aku tuh soalnya oh gitu ya, ya itu bukti kita apresiasi sama apa yang dia rasakan. Di IG terbaru kamu kan Sienna sendiri kan sudah tampil bawakan podcast, mungkin ada gak sih mungkin mengikuti jejak kamu sendiri sebagai presenter atau artis ke depan? Sesuatu yang membahagiakan buat dia nyaman dan dia ingin jalankan, ya kita siap untuk nemenin sih. Namanya anak sebenarnya kan pasti akan berubah-ubah kan. Apa yang dia bilang dia inginkan sekarang mungkin bisa berbeda sama 2 tahun lagi gitu. Ya sekarang kita hanya akomodir aja. Aku berusaha untuk sebisa mungkin tidak bilang tidak selama dia ingin banget. Karena ada beberapa mungkin nggak cocok sama kita, mungkin jangan, tapi dia ngerasa itu penting buat dia. Oh ya kita harus dengerin sekarang karena beda zaman dulu sama kita dengerin, oke.
Tapi misalkan tiba-tiba nanti kenapa, kita harus siap juga menerima resikonya bersama-sama. Kita nggak bisa lagi kayak jangan nanti kamu begini, jangan, nggak bisa. Anak ini anak sekarang tuh enggak, gue ngerasa gue perlu melakukan ya udah. Tapi tiba-tiba kenapa ya udah, kita nggak bisa bilang tuh kan ayah udah bilang nggak bisa gitu juga. Ya udah. Tapi dari usia sekarang ini, dari dini ini udah dikasih belum tahu apa artinya resiko-resiko yang akan mungkin salah satu yang paling concern itu tentang sosmed kan. Sekarang anak-anak zaman sekarang udah nggak bisa terhindarkan berdekatan dengan sosial media. Walaupun ada peraturan di bawah 13 tahun memang seharusnya belum. Jadi ada beberapa ya TikTok, ada platform-platform itu rata-rata dia posting, dia ngedit video, dia bikinnya, tapi aku suruh private dulu. Karena aku melihat, aku mau mencoba memberikan influence positifnya dulu dari sosmed. Salah satunya aku lihat dari kreativitasnya dia untuk bikin video, storytelling, apa segala macam. Untuk komen-komen orang kita kan kadang nggak bisa. Untuk sekarang gue batasin dulu, tapi gue jelasin bahwa pada saat kita dipuji sama orang, kita juga harus siap ada orang yang nggak suka sama kita. Iya, kayak gitu. Dan yang protektif nggak sih Mas Ben sendiri? Dalam hal apa nih? Kalau pergaulan misalnya. Ada Oh, batasan malam, jam malam buat Siena kayak gitu. mungkin bukan kalau protektif kayak hampir semua orang pasti pengennya memprotek ya anak supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak inginkan gitu. Tapi sekarang caranya untuk protektif itu yang kalau dulu kita bilang jangan, kita batasin, tapi sekarang pelan-pelan kita ini sambil kita temanin gitu. Dan memang lebih banyak kalau terutama pergaulan tadi bilang sama teman-temannya, kita banyak udah di rumah aja, udah kumpul di rumah, kumpul ya udah beliin makanan jadi kita bisa lihat. lebih terkontrol ya? Ya sebisanya sih, tapi kan nanti ada hari-harinya aku mau kesini, aku temenin. Pernah juga waktu itu dia, aku mau ke karaokean Swifties Indonesia, kita Swift. Gimana di sini? Waduh, jam berapa? Jam 9 malam. Nggak mau deh, ya udah ayo kita berangkat nih, aku temenin dia ikutin. Dan tapi lu ngeliat bahwa perkembangan anak lu terlalu cepat gak sih? Atau memang wajar di usianya seperti itu? Gua nggak tahu ya, nggak tahu ya. Bisa dibilang, ada yang bilang iya terlalu cepat tuh. Emang ada beberapa kalau dibandingin sama anak seumurnya dia cara mikirnya kayak Lebih agak dewasa. lebih ahead gitu dari yang lain gitu. Tapi ya kita ya jadi bless aja sih buat kita. Terutama untuk komunikasi ya. Iya, Terutama untuk jadi ngobrol, dia lebih paham apa yang mau kita sampaikan dengan bahasa orang tua gitu. Tapi Ben, sorry sebelumnya, menjelaskan juga nggak sih ketika muncul berita-berita mamahnya nih lagi dekat sama Vicky Prasetyo? Astaga, gue juga tahu tuh. Enggak. Nah, itu kita semuanya source-nya selalu dari ibunya kan. Jadi apapun yang ada di luar itu kita nggak terlalu pedulikan. Kita nggak tahu. Tapi kalau emang perlu diceritakan pasti kan ibunya ceritakan. Gitu aja sih. Dijelaskan aja ya? Artinya, Kalau memang dijelaskan, tapi so far sih belum. tapi reaksinya gimana sih Ben? Sebagai mantan Apa tuh? mendengar Caca lagi dekat sama Vicky Gua Prasetyo. Caca. Pokoknya aku nih, Caca. Ya, kalau kamu happy apa segala macam kita juga happy lah. Nah, aku sama Caca kan kontak hampir intens ya tiap hari. Makanya sekarang juga Caca ulang tahun hari ini 10 Agustus. Tapi seberapa sering sih komunikasi ngebahas soal anak gitu sama Caca? Sorry, ini selalu yang kita bahas pasti. Kayaknya ulang tahun bayain kado nggak? Biasanya sih kita kasih. Ada acara sendiri? Kalau acara belum. Tiga mungkin? Oh, hah? 3? Bener loh. Ya kan makan Biasanya kalau keluarga. kita Anak gitu. iya, Makan berkeluarga. ya kalau acara keluarga biasanya kalau nanti ada kesempatannya biasanya kita ini kok. Biasanya kita nyiapin sesuatu. Siena biasanya ngeliat, kamu mau nyiapin apa tahun ini? Ntar bikin apa sih? Ya kan semua anak semakin besar, semakin dewasa, semakin mengerti kan apa yang dibutuhkan selain tadi kebutuhan materi mungkin. Iya Pak, iya Pak. Sip. Oke? Oke, thank you, Ben.